Monggo Dek Cahyo, silakan. Siap, Pak Haji. Bentar. Saya di spotlight, Mbak Mirta. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Kepala Kantor Menteri Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Kepala Subag Bapak Usaha. Terima kasih atas sarannya yang sudah disampaikan terkait pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, di mana ini merupakan kebijakan pemerintah, Bapak Ibu semuanya, para hadirin. Adapun pelaksanaan tugas secara fleksibel, sebagaimana disampaikan Pak Kepala Kantor, Pak Kepala Subag tadi, sesungguhnya didasarkan yang pertama Perpres nomor 21 tahun 2023. Yang kedua juga berdasarkan Permen-Pan RB nomor 4 tahun 2025, dan yang berikutnya adalah SE Sekjen nomor 12 tahun 2025 tentang efisiensi ya, yang tadi disampaikan Pak Kepala Kantor, itu dasarnya adalah SE Sekjen nomor 12 tahun 2025. Dan yang terakhir yaitu peraturan yang viral ya, yaitu SE Menpan nomor 3 tahun 2026. Kenapa disebut viral? Nah, karena flyer-flyer sudah bertebaran di mana-mana. Bahkan Inspektorat Jenderal sudah menjelaskan membuat flyer WFH itu adalah kerja, bukan libur. Nah, ada juga ke Anwil atau mungkin dari kabupaten mana juga bertebaran di mana-mana, bahkan di media di mana-mana. Juga kita juga bisa lihat di media-media bahwa nanti kalau sampai masyarakat tahu harusnya WFH kok dibuat liburan, harap diviralkan. Nah, itu juga berita-berita itu juga ada di media-media, juga sampai ke HP kita masing-masing. Bapak Ibu semua para hadirin yang saya hormati, menindaklanjuti dari arahan Bapak Kepala tadi, perlu kita pahami bahwa SE yang viral tersebut, SE Menpan nomor 3 tahun 2026, sampai saat ini belum DTL secara resmi oleh Kementerian Agama kita atau Bapak kita yang di pusat, sehingga kalau apa ya istilahnya WFH yang seolah-olah diwajibkan itu yaitu SE Menpan nomor 3 itu belum secara resmi diberlakukan di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Namun karena ini sudah sangat viral dan lain sebagainya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita juga bisa melakukan dalam rangka pelaksanaan SE yang sebelumnya, yaitu SE Sekjen nomor 12 tahun 2025, sebagaimana saya sebutkan tadi terkait efisiensi pekerjaan. Nah, apa isi dari SE tersebut? Yang pertama, karena SE itu berdasarkan peraturan Menpan nomor 4 tahun 2025, maka harus ada perencanaan kerja dulu. Nah, perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, WFH ini adalah bekerja dari rumah atau tempat tinggal. Jadi ketika Bapak Ibu semua nanti memutuskan atau mengusulkan atau mengambil WFH, ya tidak boleh dilaksanakan selain di rumah atau tempat tinggal Bapak Ibu. Misalkan di tempat wisata ataupun dimanapun selain rumah atau tempat tinggal, itu tidak diperkenankan. Jadi konsepnya SE Menpan nomor 3 tahun 2026 itu adalah bekerja dari rumah atau bekerja dari tempat tinggal. Nah, kalau peraturan-peraturan yang sebelumnya itu memang disebutkan bisa WFA, WFH, atau WFO. WFO itu ya di kantor, WFH itu ya di rumah, WFA itu ya di mana saja, dimanapun kita berada. Bahkan boleh di tempat ya mungkin kafe ataupun lain-lain itu boleh. Tapi ketika SE Menpan nomor 3 2026 ini substansinya adalah di situ secara eksplisit, secara terang disebutkan WFH garis miring dari tempat tinggal. Nah, itu home ya, jadi rumah atau tempat tinggal. Jadi Bapak Ibu yang rumahnya jauh-jauh di sini ngekos ataupun kontrak boleh, tapi asal di rumah. Nah, nanti juga ada kemungkinan Bapak Ibu sekalian karena berita-berita yang beredar di media itu sangat apa ya sudah viral ya. Bisa saja nanti misalkan Bapak Ibu mengambil WFH tapi tidak di rumah, dibuat jalan-jalan sebagaimana disampaikan arahan Pak Kepala tadi, viral ya nanti tentunya akan jadi masalah. Nah, untuk Bapak Ibu gitu loh. Karena memang
arahnya dari kebijakan itu ya bekerja dari rumah, ya udah stay di rumah kan gitu. Tapi tetap dengan melaksanakan pekerjaan seperti itu ya konsepnya. Nah, bagaimana teknisnya? Sedikit saya jelaskan ya sebelum ke teknis. Jadi konsepnya sesuai dengan peraturan tersebut harus ada perencanaan. Kedua, harus adanya pengawasan. Nah, jadi nanti bisa saja setiap Jumat kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi akan melakukan pengawasan ya. Karena dari rumah ya tidak mungkin kita mendatangi rumah satu persatu. Bisa saja ya kita melakukan Zoom ya, dengan siapa saja yang mengajukan WFH ya harus open camp dan tempatnya juga harus terlihat di rumah lah kan gitu. Tidak di tempat selain yang di rumah. Nah, selain pengawasan, kemudian ada pelaporan, ya sebagaimana yang disampaikan Pak Kepala tadi. Saya kira itu ya. Jadi ada perencanaan, pengawasan, pelaksanaan WFH sendiri, dan pelaporan. Adapun administrasi dari kesemua itu, sebagaimana disampaikan oleh arahan Bapak Kepala kepada kami, agar semua ASN dimudahkan. Jadi arahnya pimpinan kepada kami, mudahkan semua ASN yang ada. Layani, kawal program pemerintah ini. Sehingga atas dasar arahan tersebut, ya tadi, kemarin kita kerjakan semuanya, sederhananya panjenengan tinggal ganti nama, ganti NIP, unit kerja, jabatan, dan butir-butir kegiatannya panjenengan. Insya Allah sudah kami siapkan, jenengan tidak perlu berkreasi. Pak, saya mau berkreasi lebih lengkap, nggak apa-apa. Menggunakan yang sudah kami siapkan juga cukup. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah kami rancang, sudah kami diskusikan secara tim kemarin, dan insya Allah sudah berdasarkan peraturan yang saya sebutkan tadi, yaitu Perpres 21 tahun 2023, Permenpan 4 tahun 2025, SE Sekjen 12, dan seterusnya. Apabila panjenengan, ini disclaimer dari kami, menemukan format-format dari kami tidak sesuai, sampaikan saja. Nanti juga akan kami perbaiki. Bahkan dari si persuratan kami juga berdasarkan PMA 9 2016 dan seterusnya. Insya Allah sudah kami cek, sudah kami sesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Itu saja teorinya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang selanjutnya izin Bapak Kepala, Pak Kasubag menyampaikan teknis teori apa yang saya sampaikan tadi. Izin share screen. Oh, silakan Mas. Siap. Absennya ya gitu ya, absen dulu ya. Absennya itu pakai surat tugas itu berarti ya. Iya, ya kalau di SSO. Baik, Bapak Ibu semua, yang pertama mengenai teori yang saya sampaikan tadi, peraturan perundangan, Bapak Ibu bisa melihat di naskah online ya, karena di sini semuanya bisa mengakses naskah online, terutama madrasah, seksi, penyelenggara, ataupun di KUA sesuai dengan usernya masing-masing. Jadi tidak perlulah mencatat, ya perlu silahkan mencatat. Sehingga tapi kalau mau akses secara langsung juga sama, di sini ada peraturan. Nah, semua peraturan terkait kepegawaian, manajemen kepegawaian ada di sini, sudah kita kelompokkan. Tentang WFH, WFO juga ada yang paling bawah, ya, sesuai dengan urutnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, yaitu Perpres nomor 21, Permenpan, SE Sekjen, SE Menpan nomor 3. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran terkait peraturan, silahkan bisa membuka secara langsung pada menu naskah online yang ada di akunnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait tata cara melakukan WFH. Nah, yang pertama, tentunya harus ada surat tugas yang diterbitkan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Nanti surat tersebut akan kami buat secara kolektif, jadi nanti akan kelihatan, Pak, se-Banyuwangi ini yang WFH siapa, dan itu akan kami share kepada panjenengan-panjenengan semuanya. Artinya apa? Selain yang WFH ini, artinya WFO. Nah, kalau WFO artinya sewaktu-waktu para pejabat pengawas, kasubag, kasih, penyelenggara hadir di tempat panjenengan, ya harus stay di kantor gitu loh. Ini kok nggak bisa Kecuali ya? yang cuti ataupun dinas luar. Tapi kalau yang ada di surat tugas itu WFH ya artinya berada di rumah. Atau sewaktu-waktu bisa datang ke kantor
juga nggak apa-apa. Pak, saya WFH, boleh nggak datang di kantor? Jawabannya boleh. Karena Perpres 2021 itu menyebutkan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel. Artinya fleksibel itu memang bisa kantor, bisa rumah. Ketika mendapatkan di rumah, sewaktu-waktu kantor membutuhkan, ya harus datang. Dan itu yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor tadi. Dasarnya apa? Ini Permenpan nomor 4 tahun 2025. Jadi seperti itu, ya. Jadi kawan-kawan KUA tadi contohkan atau madrasah yang mengambil WFH, ada hal yang harus urgent diselesaikan di kantor, ya wajib datang, termasuk saya. Jadi peraturan ini berlaku secara menyeluruh tanpa kecuali, termasuk saya, termasuk ya Pak Kepala juga itu ya. Namanya juga kebijakan publik ya, salah satu tugas ASN. Dan seperti itu. Nah, bagaimana nanti kami buatkan surat tugas, bagaimana supaya panjenengan namanya masuk? Ya panjenengan harus mengusulkan surat tugas ke kami. Nah, seperti ini ya. Jadi linknya sudah kami share ke panjenengan, nanti akan kami share kembali. Ini yang kami siapkan ke panjenengan. Jadi ada link Google Form untuk mengusulkan surat tugas pelaksanaan WFH 2026. Perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwasanya WFH ini sesuai dengan surat peraturan undangan yang berlaku tadi bisa dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah, gitu ya. Sampai kapan? Ya sampai nanti aturan ditentukan kemudian. Nah, selama aturan terbaru ini yang penting hari Jumat bisa WFH. Nah, sampai kapan? Nah, itu belum ada ketentuan. Kalau misalkan nanti bulan depan sudah di stop, ya berarti sudah tidak boleh lagi gitu loh. Tapi untuk saat ini setiap Jumat boleh WFH. Nah, untuk membuat WFH yang pertama harus ada surat tugasnya, sehingga nanti kalau panjenengan diviralkan, oh ini dia kok di rumah terus setiap Jumat, kok enak kan gitu kan? Loh ini saya WFH, ini surat tugasnya, selesai urusannya seperti itu. Bagaimana untuk mendapatkan surat tugas dari kami? Nah, tentunya panjenengan mengusulkan melalui link ini dengan mengisi nama NIP, unit kerjanya panjenengan pilih, sekabupaten Banyuwangi, tanggal WFH-nya 17 April, ya, berarti untuk besok 17 April. Nah, kemudian panjenengan lampiri nota dinas usul, ya, dari Subak TU seksi penyelenggara bagi ASN yang di kantor sini ya, yang di Subak TU seksi ataupun penyelenggara. Bagi yang di KUA dan madrasah menggunakan surat usul ya, formatnya ini sudah kami siapkan semuanya, panjenengan tinggal ganti nama NIP dan kop surat. Pak, saya pengen menggunakan format sendiri. Yang penting substansinya seperti ini nggak apa-apa. Misalkan jangan pakai ini sudah kami siapkan juga tidak apa-apa. Bagaimana? Kapan Pak terakhir mengajukan surat tugas usul WFH? Karena WFH ini setiap hari Jumat, maka surat tugas itu harus diterbitkan semuanya. Sebelumnya. Ya namanya juga surat tugas, ya. Kalau surat tugas di akhir berarti kan bukan surat tugas. Namanya tugas itu kan sebelumnya. Sebelum kegiatan ada tugas, maka dibuatkan surat tugas. Maka terakhir pengusulan surat tugas itu dilakukan setiap hari Kamis. Nah ini di form ini juga sudah kami informasikan untuk minggu ini terakhir hari Kamis besok 16 April 2026 pukul 16. Minggu depan ya tanggal 23 gitu artinya. Pukul 16.00. Nah, setelah dari sini nanti segera akan kami buatkan surat tugas. Tentunya surat tugas itu jenengan secara individu ya, staf-stafnya tidak bisa langsung mengusulkan, tapi juga berdasarkan persetujuan atasan yang ada di unit panjenengan. Misalkan seksi PAIS ya harus persetujuan dari kepala seksi PAIS, seksi Penma demikian, penyelenggara Jawa, Katolik, Hindu juga demikian. Begitu juga yang di madrasah, harus ada surat usulnya dari KUA, kepala KUA. Harus ada usulnya dari kepala madrasah. Kenapa demikian? Ya karena memang regulasinya seperti ini. Kita kan ada struktur organisasinya, gitu. Kalau langsung nanti ya masa nggak tahu kepalanya kan kira-kira seperti itu. Nah kalau sudah tinggal submit. Nah nanti tepat pukul 5 akan kami share hasil surat tugas kepada panjenengan dan hari Jumat panjenengan bisa melakukan work from home atau work from kos, nah itu ya atau sejenisnya. Nah setelah melaksanakan tugas Bapak Ibu semuanya yang saya hormati,
tentunya hari Minggu, hari Jumat panjenengan WFH, hari Sabtu Minggu jenengan sudah bisa mengirimkan laporan kepada kami karena berdasarkan Permen PAN nomor 4 ya harus ada laporan kegiatan ngapain saja di hari Jumat selama WFH, maka panjenengan melaporkan kepada kami nama, NIP, nah ini sama, unit kerja dan sebagainya, kemudian surat tugas WFH yang saya share ke panjenengan tadi, terus kemudian ini ada rencana WFH, jenengan masukkan ke sini, dan laporan WFH jenengan masukkan ke sini. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala, Mas, tolong dibantu kawan-kawan semuanya sampai format rencana, format laporan juga disiapkan sehingga kawan-kawan tinggal mengisikan poin-poinnya sajalah secara substansi biar tidak menyulitkan. Nah, ini sudah kami siapkan ya, linknya ada di sini. Izin saya contohkan sedikit saja. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini adalah rencana kerja dalam pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel. Nah, ini contoh ya, nama NIP atau NIP3K. Nah, ini tinggal mengganti saja ya. Yang warna kuning itu artinya tinggal mengganti, tapi nanti ya warna kuningnya jenengan hilangkan ya. Nah, berikut rencana kerja dalam pelaksanaan tugas kedinasan ya. Jenengan isi. Kalau besok berarti artinya tanggal 17 April melakukan apa dan seterusnya. Ada 1 poin juga nggak apa-apa, 3 poin, 2 poin, dan seterusnya. Nah, kemudian Banyuwangi. Namanya rencana itu kan juga sebelumnya, ya. Kalau setelahnya itu artinya laporan. Maka rencana itu harus tertanggal sebelum WFH. Kalau WFH-nya 17 April, artinya 16 April. Nah, ASN yang bertugas, ini nama dan NIP-nya panjenengan, tanda tangan jenengan masukkan di sini. Nah, kalau sudah, ini panjenengan PDF-kan. Bagaimana melakukan PDF? Panjenengan bisa klik file, kemudian save as, ya. Setelah save as, kemudian pilih tipe PDF, maka secara otomatis akan tersimpan secara PDF, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor tadi. Atau bisa menggunakan menu ekspor, ya ekspor PDF sehingga juga akan menghasilkan PDF. Atau cara yang ketiga, bisa klik print. Nah, kontrol print ini. Kontrol print, kemudian di sini juga pilih PDF, nanti juga akan menghasilkan, nah ini, akan menghasilkan ini, save as PDF. Nah, ini juga akan menghasilkan PDF, sebagaimana yang dibutuhkan di laporan. Terus jika ini sudah PDF, dan juga laporan juga dengan PDF kan, maka jenengan taruh di sini. Pak, contoh membuat laporan seperti apa? Ya ini tinggal klik saja. Nah ini sudah kami siapkan template-nya, jenengan download. Nah ini. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, bahwasanya laporan secara umum, secara tata persuratan itu di Kementerian Agama itu sudah baku formatnya, yaitu di PMA 9 tahun 2016 ya, tentang tata naskah dinas. Laporan itu ya formatnya seperti yang ada di depan layar Bapak Ibu itu sudah baku gitu. Jadi kalau panjenengan melihat PMA 9 2016, format laporan itu seperti apa? Apapun laporannya. Dalam hal ini laporan WFH ya seperti ini gitu. Jenengan membuat laporan apapun yang kalau itu temanya laporan, kalau itu naskah dinas, ya seperti ini kurang lebih. Dasarnya apa Mas? PMA 9 tahun 2016. Nah, panjenengan bisa buka dinas KULN tadi, peraturan juga sudah kami siapkan. Insya Allah kami adopsi plug seperti ini, cuma isinya kami sesuaikan. Yang pertama ada judul laporan ya, laporan pelajaran dinas fleksibel Kementerian Agama tahun 2026 seperti ini. Pendahuluan umum, lah dalam rangka ini juga sudah kami isikan, kami contohkan. Panjenengan tetap menggunakan seperti ini juga nggak apa-apa, panjenengan lengkapi, Mas ini kurang panjang, saya nggak marem, silahkan jenengan tambah juga nggak apa-apa. Seperti ini aja juga sudah cukup. Nah ini juga kami adopsi dari peraturan-peraturan yang telah kami sampaikan di awal tadi. Maksud dan tujuan juga sudah kami berikan. Panjenengan kurang puas dengan yang contoh kami, jenengan tambahi juga nggak apa-apa. Mau pakai seperti ini juga saya kira sudah cukup. Kemudian ruang lingkup. Nah, ruang lingkup juga sudah kami siapkan.
Jadi yang warna kuning-kuning itu artinya tinggal ganti nama atau input nama, input NIP. Nah, itu NIPKK. Itu kebalik apa Mas Iman ya? Nanti mungkin disesuaikan ya. Bukan PKK ya, mungkin karena sudah malam-malam jadi P3K menjadi PKK itu. Nggak apa-apa Mas Iman ya, disesuaikan. Mungkin nanti judulnya direvisi atau revisi sekarang aja Mas Iman ya. Tahun 2026 atas nama ya. Jadi ada nama dan NIP-nya. Jadi di judul di sini diberi nama dan NIP. Ya, diubah sekarang aja nggak apa-apa, langsung saja ya. Jenengan kan adminnya. Nah, ini juga sama, sehingga jenengan cukup mengisi nama, NIP. Nah, dasar hukumnya juga sudah kami tambahi di sini. Mungkin tambah huruf C Mas Iman ya ini ya. Peraturan Menpan nomor 4 tahun 2025. Gitu ya. Nah, jadi ada tiga dasar hukum sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya ada SE Sekjen, ada SE Menpan, cuma SE Menpan belum detail sehingga tidak perlu kami cantumkan, tapi di sini sudah cukup kalau tiga dasar hukum. Nah, kegiatan yang dilaksanakan, nah ini, jangan tinggal ngisi. 17 April 2026 kan besok, kalau misalkan minggu depan ya berarti tinggal nambah, berarti 23 April 2026. Untuk tempatnya silahkan jenengan isi sesuai dengan alamatnya panjenengan masing-masing. Waktunya ya jam kerja. Mungkin diisikan aja waktunya Mas Iman, misalkan 07.30 sampai 16.30, karena memang jam kerjanya itu. Bagaimana dengan di madrasah? Ya monggo disesuaikan. Nah, berikut adalah rangkaian kegiatan. Nah, rangkaian kegiatannya ini Bapak Ibu, tinggal isi saja. Kalau panjenengan merencanakan yang tadi di awal dokumen perencananya apa, ya tentunya harus sinkron di sini ya. Jadi kegiatannya apa, kemudian hasilnya apa. Nah, ini harus sinkron dengan yang di perencanaan. Perencanaannya apa, kegiatannya apa, hasilnya apa. Nah, ini tinggal ngisi. Harus difoto dulu sebelum. Pak, ini kalau sama plug bagaimana? Ya, itu memang yang diharapkan. Berarti tepat 100% antara perencanaan dan pelaksanaan. Hambatan, ya ini saya isikan nihil. Pak, saya itu ada hambatan ABC, ya dengan tulis nggak apa-apa. Hal yang lain perlu dilaporkan foto kegiatan dan lain sebagainya. Pak, saya tambah lampiran A, lampiran B, ya monggo. Ya ini minimal seperti ini. Kesimpulan dasaran, nah ini kesimpulan aja sudah kami siapkan ya. Kesimpulannya apa? Nih, padahal belum dilaksanakan ini, tapi kami contohkan. Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel dapat mewujudkan pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, fleksibel, responsif, dan berbasis digital sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Nah, ini saya berikan kesimpulan dengan asumsi panjenengan melaksanakan arahan pimpinan tadi. Saya dan panjenengan ketika WFH melaksanakan gitu loh. Ya kalau ditelepon segera, kalau ada urusan tidak ada masalah, ya kayak tadilah sebagaimana arahan pimpinan. Jadi kesimpulan ini saya asumsikan panjenengan telah melaksanakan arahan pimpinan sehingga kesimpulannya pun sudah kami buatkan. Nah, jenengan ada kesimpulan lain, silahkan. Seperti ini juga kurang lengkap ditambahi, silahkan. Kayak gitu ya. Penutup, lah ini juga sudah kami bahasakan, panjenengan tidak perlu repot-repot, kurang lengkap panjenengan tambahin, nggak apa-apa, seperti itu sudah cukup. Siapkan ruangan Dibuat di Banyuwangi pada tanggal 21 April 2026. Ya, kenapa 21 April? Karena itu hari Senin. Artinya hari Jumat. Dibuat hari Jumat juga nggak apa-apa, yang penting setelah WFH. Nah, kemudian panjenengan tanda tangani di sini ya. Nah, ini lampirannya ya. Ada bukti foto kegiatan, contohnya seperti ini. Ini contoh aja ya. Nah, ini contoh namanya ini di kantor ya. Seperti ini, tapi kalau di ya panjenengan cerminkan itu di rumah atau tempat tinggal ya, jangan di kafe atau di yang lainnya kan jelas keliru gitu. Terus bagaimana Pak? Kapan terakhir pelaporan? Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, ini kan kegiatan rutin yang dilakukan setiap Jumat, sehingga usul surat tugas itu terakhir hari Kamis. Harapannya nanti setelah itu juga akan kita buatkan surat tugas sehingga bisa panjenengan gunakan sebagai surat jalan lah untuk WFH-nya panjenengan. Kemudian hari Senin dan Selasa panjenengan diwajibkan mengumpulkan laporan pada link tadi yang saya contohkan. Pokoknya yang penting ada hari Rabu, hari Kamis panjenengan bisa mengusulkan lagi untuk surat tugas WFH untuk periode
minggu berikutnya dan Ada seterusnya. input, Jadi itu timeline kegiatannya ya, yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian. Hari Kamis terakhir usul surat tugas, Senin Selasa wajib mengumpulkan laporan. Ya artinya terakhir hari Selasa, hari Rabu nanti kami akan mengadakan evaluasi dan melaporkan hasil WFH kepada pimpinan. Ya, itu kami lakukan hari Rabu, hari Kamis kami mulai lagi untuk inventarisir surat tugas dan seterusnya. Saya kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pak, ini ada surat dinasnya enggak? Ya, sebagaimana arahan Kepala tadi, bahwasanya karena ini SE-Menpan nomor 3 2026 itu belum detail oleh Kanwil, belum detail oleh Kementerian Agama, ya sambil menunggu, ya kita laksanakan WFH ini ya tanpa ada surat dinasnya. Nah, kalau kita ada surat dinas, berarti kita melangkahi pusat, kan gitu. Itulah sederhananya. Tapi kita juga tidak salah melangkah, karena kita ada dasarnya, yaitu Permenpan nomor 4 tahun 2025, Perpres 21 tahun 2023, dan SE Sekjen 12 tahun 2025. Saya kira itu dari kami, dari tim SDM Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Waktu saya kembalikan pada Bapak Kepala Subag PU selaku yang membawakan acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dek Cahyo. Ya, Saya kira Pak Haji, jelas, terima Ge. kasih kembali. Saya kira jelas, Ge. Ada yang ditanyakan lagi enggak ini kira-kira? Ada. Monggo ditanya, monggo siapa mau tanya ini? KUA Banyuwangi. Monggo silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan begini, tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala tentang nikah kantor. Kalau ada permohonan nikah kantor, apalagi biasanya nikah kantor itu Jumat Pon itu banyak, apalagi sekitar Rogo Jampi, Kabat, Sempu itu termasuk Banyuwangi, itu Jumat Pon itu biasanya banyak itu. Nah, bagaimana teknisnya kalau ada nikah kantor itu, sementara penghulunya WFH, ini gimana caranya ngatur ini teknisnya? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, pengaturan tentang teknisnya WFH ini apakah diatur pergantian, ada piket atau bagaimana? Nah, ini supaya kalau nanti piket, kepala KUA kan bisa memberikan piket di kantornya masing-masing. Yang terakhir yang saya tanyakan, tapi yang apakah mungkin dibayar tetap apa ada potongan, Pak? Terima kasih, itu aja. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus satunya siapa ini? Muncar. Siapa? Pak Waid. Oke, Bapak. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai absensi kita setelah WFH itu kira-kira cukup mengupload surat tugas di SSO atau bagaimana Bapak? Cukup Bapak, matur nuwun. Oke, matur nuwun. Tidak ada lagi, monggo ditampung dulu pertanyaan. Hitung pertama 3 maksimal. Saya minta senam, Pak Pak. nih, Aminah, Banyuwangi, monggo. Baik Pak, terima kasih. Saya ingin menanyakan bagaimana terkait kami yang bertugas di pelayanan publik, apakah WFH ini juga berlaku pada kami? Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke, monggo Dek Cahyo, dianukan Dek Cahyo. Terima kasih Pak Kepala PU. Sebentar aja dulu, nggih. Bagaimana cara mengatur WFH? Teknisnya Pak Aziz, nggih. Teknis mengatur WFH kami serahkan kepada kepala unit masing-masing. Kalau di Permen 44, teknis WFH itu diserahkan oleh instansi masing-masing. Dalam hal ini adalah menteri. Tentunya menteri juga teknisnya diserahkan kepada instansi, yaitu Kanwil Jatim. Kanwil Jatim menyerahkan kepada kami. Kami pada akhirnya juga menyerahkan kepada pimpinan setiap unit. Nah, gitu nggih.
Jadi mau WFH dibuat bagaimana silakan, mau di-shift atau bagaimana silakan. Yang penting ketika ada masyarakat membutuhkan pelayanan di KUA itu tidak ada persoalan. Itu Pak Aziz, nggih. Jadi sederhananya Pak, kalau begitu harus ada yang jaga kantor. Ya kalau memang harus ya silakan, kan seperti itu, nggih. Jadi prinsipnya tadi di kesimpulan juga sudah saya sampaikan, ini dalam rangka efisiensi efektif ya, efisien efektif tanpa mengganggu kelancaran tugas-tugas yang ada di kantor. Jadi prinsipnya niku Bapak-bapak kepala KUA nggih, Pak Aziz, silahkan panjenengan atur, yang penting KUA tidak ada masalah. Kalaupun sekalipun ada ASN yang WFH harus ke WFO, ya harus datang di WFO. Contohnya tadi misalkan Pak Aziz punya penghulu, Pak Rahman WFH, tiba-tiba ada pelaksanaan pada hari Jumat PON, kan seperti itu. Ya harus di kantor, ya harus datang di kantor, seperti itu. Boleh tolak. Nah, itu sederhananya masalah cara mengatur WFH, monggo jenengan atur. Bisa dipahami Pak Aziz? Biar ada timbal baliknya. Oke, bisa nggih? Terima kasih. Pak Aziz, Mungkin aman. Kepala Tukinnya aman ya. Kemudian masalah absen dari Mas Faid, Pak, bagaimana? Oh, tukinya aman, Pak. Aman. Ya. Masalah absensi bagaimana? Ya, absen seperti biasanya. Jadi nanti jenengan setiap hari Jumat itu bisa absen di mana saja. Ya, artinya di mana saja, ya di rumah juga bisa, di kantor juga bisa. Tidak seperti panjenengan tugas harus mengupload surat tugas. Jadi surat tugas WFH itu tidak untuk diupload. Cukup panjenengan, jadi gini, surat tugas itu legalitas panjenengan ada di rumah, gitu aja ya. Itu legalitas saja. Sewaktu-waktu panjenengan viral, ya kita kan nggak tahu ada masalah apa, dengan dipermasalahkan ada dengan tetangga, mungkin yang nggak suka atau bagaimana, tinggal nunjukkan selesai, gitu loh. Nah, karena dari Menpan sendiri sudah diworo-woro, kalau ada ASN setiap Jumat ada di rumah, kok tidak di rumah bahasanya malah pelisiran, silahkan diviralkan. Nah itu kemarin ada berita seperti itu. Nah makanya kami perlu koordinasi dengan panjenengan melalui media ini virtual saat ini, kami berikan legalitasnya supaya panjenengan tidak ada persoalan. Nah, ya kalau sudah viral di tingkat nasional, Banyuwangi, KUA ini, ASN ini ya jadi masalah jenengan inspektorat turun kan gitu aja. Kalau bagi kami, nah ini Pak sudah ada surat tugasnya, ada ini. Setiap Jumat nanti kita juga ada pelaksanaan perkara di luar pengawasan panjenengan melakukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berarti kan resiko tanggung panjenengan. Nah itulah kira-kira ya. Jadi nanti setiap Jumat mungkin dari KUA, dari seksi Bimas Islam atau dari madrasah kami akan melakukan virtual ya. Bagi nama-nama yang melakukan WFH, saya kira seperti itu. Pak, kenapa kok sering begitu? Ya, regulasinya seperti itu. Panjenengan bisa membaca di yang tadi kami sampaikan. Nah, kita sebagai ASN ya, sebagai ASN itu tugasnya sebenarnya sangat sederhana. Ada 3 tugas sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Salah satunya adalah pelaksana kebijakan publik. Kan gitu aja. Nah, kebijakan publik itu apa ya? Perlu di peraturan perundangan yang berlaku tadi. Nah, kalau peraturan perundangan ada, ya udah kita tinggal melakukan, siap laksanakan gitu aja sudah. Kita harus menerima apapun kebijakan publik itu. Oke, seperti itu, Mas Fawaid, ya. Siap, Bapak. Dan kawan-kawan yang lainnya, cukup ya. Terima kasih. Bagaimana dengan Mas Cahyo, mohon waktu. Mas Cahyo, mohon waktu. Ada siapa? Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, administrasi yang sudah diupload tadi, yang sudah diberi contoh oleh Mas Cahyo itu adalah administrasi yang bersifat wajib. Ya. Jadi siapapun yang WFH harus melaksanakan administrasi sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Dan Mas Cahyo mohon dengan hormat nanti teman-teman yang lain memberikan ini semacam kontrol. Jangan sampai kemudian ada yang WFH tanpa ada perencanaan. Tahu-tahu WFH itu dianggap tidak ngantor akhirnya. Karena tidak ada perencanaan dan tidak ada pemberitahuan lah. Terutama yang di KUA dan madrasah karena tidak kumpul dengan kami di kantor. Jadi
Jadi harus ada pemberitahuan sehingga kemudian diterbitkan surat tugas. Setelah surat tugas terbit, dilaksanakan WFH. Setelah WFH harus ada laporan. Kalau ternyata nanti ada pegawai yang WFH tetapi tidak melaporkan, surat tugas ada tetapi laporan-laporan yang sudah dicontohkan tadi tidak dibuat, tidak dilaksanakan, maka harus ada konsekuensi. Ya. Contoh misalnya, selama laporan belum dibuat, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan izin untuk atau tidak akan mendapatkan surat tugas untuk WFH kembali. Jadi supaya tidak dianggap enteng, semua ada konsekuensinya. Ya. Jadi untuk termasuk untuk WFH semuanya pengaturannya kami serahkan kepada kepala satker dan kepala unit kerja masing-masing. Yang di madrasah kami serahkan kepada kepala madrasahnya, yang di KUA kami serahkan ke KUA, yang di kantor kami serahkan kepada seksi atau subak yang menjadi penanggung jawab. Walaupun misalnya Bapak Ibu ada yang punya nomor HP-nya Mas Cahyo atau mungkin akrab dengan Mas Cahyo, tahu-tahu lewat telepon, Pak saya WFH, itu tidak cukup. Harus secara kedinasan melalui kepala satuan kerja atau kepala unit kerja masing-masing. Sehingga aturan WFH ini dengan pelaksanaannya betul-betul terstruktur dengan baik. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Monggo dilanjut lagi. Kepala kantor arahannya. Baik, Bapak Ibu semuanya terkait tadi masalah Mas Wahid cukup ya, Mas Wahid? Oke, siap Bapak. Oke. Terima kasih. Yang pertanyaan nomor 3, Bu Aminah. Nah, Pak, saya bertugas di Mall Pelayanan Publik ini kira-kira bisa WFH apa enggak? Wah, ini nanti lebih lanjut dibicarakan teknisnya dengan tim Mall Pelayanan Publik. Kenapa ada di mall? Ya, itu artinya mewakili kantor kita yang di sana. Lah, kalau yang mewakili itu WFH, terus yang mewakili siapa? Nah, itu nanti teknisnya bisa mungkin Pak Kasibimas bisa membantu menjawab. Nah, ini. Atau mungkin yang kemarin 3 bulan dibuat 1 bulan sehingga bisa gantian atau bagaimana? Dari Bimas Islam, Mas Danur? Ini Mas Cahyo, saya bantu jawab ya. Nanti ya, Untuk teman-teman yang bertugas di MPP itu nanti Pak Kasubag mohon mengkoordinasikan rapat dengan pihak-pihak terkait karena di situ ada beberapa seksi yang menjadi penanggung jawab dan saya harap WFH juga bisa diberlakukan di Mall Pelayanan Publik. Untuk teknisnya nanti insya Allah akan segera diatur dan dibicarakan oleh Bapak Kasubag dan beberapa jajaran pimpinan yang lain. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Itu jangan diatur kembali nanti. Super PU. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini dari Dicahyo. Siapa sih? Nanti saya bicarakan mungkin teknisnya sama dengan Pak Kasibimas ya. Karena yang di Mall Pelayanan Publik itu rata-rata adalah para penyuluh. Tentunya nanti kan tiap harinya itu ada 2 orang. Mungkin tetap diberikan, tapi perlu dengan pengaturan ya. Nanti saya bicarakan dengan Pak Kasibimasnya, biar nanti sama-sama mendapatkan hak masing-masing. Oke, saya kira gitu. Itu aja. Pak Sanawian. Oke, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayo terkait dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk madrasah, ini berarti berlaku untuk pegawai saja, nggak? Tidak berlaku untuk guru, ya? Karena nanti kalau guru WFH nanti namanya seperti apa? Terima kasih. Mungkin ada lainnya. Begini Pak Holik, narasinya kita rubah sedikit Pak. Jadi pada dasarnya WFH berlaku untuk seluruh ASN, baik PNS atau P3K. Tetapi mengingat karakteristik
tugas pendidikan itu tidak memungkinkan untuk WFH, maka di saat ini karakteristik yang seperti itu tidak kita mungkinkan untuk melaksanakan WFH. Itu, Pak. Siap, Pak Haji, siap. Terima kasih Pak Kepala Kantor. Ya, jadi bukan tidak boleh Pak Mas Kholik ya, karena kondisi atau karakteristik gitu ya. Jadi boleh, tapi kalau karakteristiknya tidak memungkinkan ya jangan diusulkan WFH gitu aja. Boleh tapi jangan diusulkan gitu aja. Artinya jangan kan WFH ini boleh asal disetujui oleh pimpinan seperti itu lagi. Jadi makanya tadi ada usulnya dari kepala unit, kepala madrasah, kepala KUA, kepala seksi, penyelenggara, itu maksudnya ya seperti ini. Kan yang tahu kebutuhan organisasi itu ya kepala unitnya kan, seperti itulah kira-kira Pak. Nah, jadi monggo diatur bagaimana wis, atau misalkan Pak untuk tadi kan perlu Glenmore, wah ini bagaimana Glenmore-nya full, kalau Anda juga betul nggak mau boleh WFH semua hari Jumat karena yang ada dibetulkan, APC, monggo gitu loh. kan begitu Jadi sebelum dulu. WFH ini bukan boleh. hak, bukan kewajiban. Jadi prinsipnya WFH ini adalah sebuah kebijakan, artinya ya monggo kepala unit bagaimana gitu loh. Begitu juga ASN, karena ini bukan hak yang nggak bisa menuntut gitu loh. Usul boleh, menuntut nggak boleh. Nah gitulah kira-kira. Seperti itu ya Pak Kholik dan Bapak Kepala Madrasah, Kepala KUA, Kepala unit semuanya. Mungkin ada yang lainnya? Bagaimana teman-teman? Saya kira cukup ya. Sudah cukup. Teman-teman cukup nggih? Terima kasih nggih. Terima kasih kepada semua teman-teman, kepada khususnya Bapak Kepala yang telah sangat sabar mendampingi kita semua, dan juga terima kasih kepada Mas Cahyo yang telah memberikan pencerahan terkait dengan WFH kepada teman-teman ASN di lingkungan Kemenak Banyuwangi. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua ya. Dan karena waktu sudah cukup dan menjelang asar, tentunya dan tidak ada lagi yang ditanyakan, menurut kita mari kita tutup bersama-sama kegiatan ini dan bacaan doa ya dengan kafaratul majlis ya, majlis baru ini. Bagi yang muslim, bagi yang non muslim monggo menyesuaikan G. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.